Pernah nggak Anda di situasi seperti ini? Jam sudah lewat, kerjaan masih numpuk, dan anak baru di tim bilang, aku lanjut besok ya, aku sudah off. Lalu ruangan mendadak dingin. Di kepala kita muncul satu label yang cepat banget keluar. Wah, Gen Z nih, manja. Tapi pertanyaannya, yang manja itu orangnya atau kita yang salah menerjemahkan? Karena bisa jadi itu bukan tanda lemah. Itu tanda mereka paham cara menjaga energi. Dulu, tahan banting itu suatu kebanggaan. Sekarang, tahu batas malah dianggap masalah. Nah, di video ini kita akan ngobrol pelan-pelan, apa sih bahasa sebenarnya yang sedang mereka pakai? Akarnya apa, dan gimana HR atau leader merespon tanpa menurunkan standar. Karena kalau kita terus pakai kamus yang berbeda, ya wajar kalau kita sering salah paham. Kalau kita lihat lebih dalam, boundaries itu sebenarnya bukan konsep baru. Yang baru adalah mereka berani menamainya. Hal-hal yang dulunya banyak kita pendam, misalnya capek, kewalahan, jenuh, butuh jeda, sekarang diucapkan dengan bahasa yang lebih jelas, lebih blak-blakan. Dan di kantor, kejelasan itu sering terdengar seperti perlawanan. Padahal bisa jadi itu justru upaya untuk tetap bisa kerja panjang. Gen Z masuk di dunia kerja dengan pemandangan yang cukup keras. Mereka melihat orang-orang sebelum mereka burn out, tapi dianggap normal. Mereka melihat orang yang loyal bertahun-tahun, tapi tetap bisa kena perubahan bisnis yang mendadak. Mereka juga tumbuh di era informasi yang super cepat. Isu kesehatan mental bukan lagi bisik-bisik, tapi pembahasan sehari-hari. Jadi, ketika mereka berbicara soal batas, seringkali yang sedang mereka cari itu rasa aman. Bukan keamanan dalam arti dimanja, tapi keamanan dalam arti aturan mainnya jelas. Kalau aturan mainnya jelas, mereka bisa mengatur tenaga, mengatur fokus, dan justru lebih tenang untuk perform. Nah, yang sering terjadi, batas itu bertabrakan dengan budaya lama yang kita anggap sebagai etos kerja. Misalnya nggak mau lembur, langsung diterjemahkan jadi nggak mau berjuang. Padahal bisa jadi mereka mau berjuang, tapi pengen tahu ini urgensinya beneran apa enggak, atau kebiasaan mepet yang diwariskan. Atau misalnya ketika mereka nanya, ini tujuannya apa ya? Nah, kita dengarnya seperti membantah. Padahal kadang mereka cuma sedang mencari konteksnya. Nah, Gen Z terbiasa dengan lingkungan yang serba transparan. Kalau dia paham arah, dia akan lebih mudah untuk komitmen. Kalau nggak paham, dia merasa diminta jalan tanpa peta, buta. Kalau soal feedback, banyak yang butuh respon cepat, dan itu sering dilabeli nggak tahan mental. Tapi dari sisi mereka, feedback cepat itu seperti rambu. Mereka nggak keburu jauh salah arah dan malu di akhir. Nah, masalahnya kita sering menganggap diam itu tanda kuat. Sementara mereka menganggap jelas itulah tanda sehat. Akar psikologisnya menurut saya bukan karena mereka alergi kerja keras. Justru banyak Gen Z yang kerja keras, tapi mereka sensitif pada dua hal. Ketidakadilan dan ketidakjelasan. Ketidakadilan bikin mereka cepat kehilangan respek. Misalnya, aturan yang berlaku hanya untuk anak baru, sementara senior bebas. Ketidakjelasan bikin mereka cemas. Kapan selesai? Standar bagusnya apa? Prioritasnya di mana? Di kepala mereka, kalau semuanya kabur, resikonya jadi lebih besar. Dan mereka sudah belajar dari awal bahwa hidup itu sudah penuh dengan ketidakpastian. Mereka nggak mau nih ketidakpastian itu ditambah lagi di kantor. Nah, ketika HR atau leader salah merespon, yang terjadi biasanya bukan debat besar. Lebih sering terbentuknya tarik-menarik secara halus. Mereka jadi pasif-agresif. Mulai ikut aja tapi tanpa energi. Atau silent quitting. Badan mereka ada di kantor tapi hati udah jauh di mana. Dan ini yang banyak bikin tim bingung. Karena kalau performanya terlihat turun bukan karena mereka nggak bisa. Tapi karena relasi psikologisnya yang sudah putus. Rasa udah dianggap hilang. Rasa aman hilang. Akhirnya mereka pergi dengan cara yang rapi. Nggak ribut tapi hilang. Jadi kalau akarnya sudah kebaca, pertanyaan yang lebih praktis, apa yang bisa kita rubah? Di cara komunikasi, cara memberi konteks, atau cara bikin aturan main tanpa memanjakan, tanpa mengorbankan ritme kerja tim. Karena boundaries itu, kalau kita terjemahkan dengan benar, bisa jadi pintu masuk ke kinerja yang lebih stabil. Sekarang, gimana cara kita meresponnya dengan elegan? Biar boundaries nggak jadi alasan, tapi jadi kesepakatan kerja yang bikin tim itu jalan. Langkah pertama, kita bisa bedakan batasan yang sehat dengan menghindar. Batasan sehat biasanya komunikasinya jelas. Aku bisa kerjain, tapi butuh sampai besok jam 10 karena hari ini sudah ada janji keluarga. Jadi ada tanggung jawab, ada waktu, kadang ada alternatif. Sementara kalau menghindar itu polanya kabur. Banyak alasan, tapi ujungnya tidak ada solusi. Nah, kalau yang terjadi menghindar, ya kita tetap tegas. Tapi kalau yang terjadi karena batasan sehat, kita justru bisa pakai itu untuk mengelola ritme tim. Langkah kedua, kita bisa rubah cara memberi tugas. Dari pokoknya beres ke hasil plus konteks. Saya sering lihat Gen Z itu akan jauh lebih cepat jalannya kalau dia tahu 3 hal. Itu tujuannya apa, mana yang paling prioritas, dan seperti apa sih definisi selesai yang masuk di akal. Jadi ini bukan soal mereka harus disuapin, tapi ini soal kita bikin arah kerja mereka yang lebih bersih. Dan menariknya, kalau arahnya bersih, drama follow up biasanya berkurang.
Di awal penugasan, kita kasih ruang negosiasi yang kecil. Bukan negosiasi hasil, tapi hasil tetap. Tapi negosiasi dengan cara dan waktu. Misalnya, oke, kamu butuh 2 hari. Kalau gitu, yang mana yang kamu drop dulu, biar yang ini selesai duluan. Dengan begitu, tekanannya nggak meledak di belakang, kita rapikan di depan. Nah, langkah ketiga, kita bikin kesepakatan kerja yang sederhana tapi konsisten. Hal kecil seperti jam komunikasi, ekspektasi balas pesan, kapan sesuatu dianggap darurat, dan batas meeting. Yang penting, satu standar untuk semua generasi. Karena banyak konflik itu bukan karena Gen Z yang minta spesial, tapi karena mereka merasa aturan tuh berubah-ubah tergantung siapa yang ngomong. Nah, konsistensi itu bentuk keadilan yang paling gampang untuk dirasakan. Oke, yang keempat, kita pakai bahasa yang menenangkan tapi tegas saat boundaries bentrok dengan kebutuhan tim. Polanya sederhana. Validasi singkat, jelaskan dampaknya, lalu ajak cari opsi. Contoh, aku paham kamu lagi capek dan butuh off. Tapi kalau ini nggak jalan malam ini, besok tim lainnya akan kepepet. Nah, kita cari opsi kamu bisa bantu bagian mana yang paling krusial sebelum off. Nah, kayak gitu tanya seperti itu. Fokus ke perilaku dan dampaknya, bukan ke karakter. Kita nggak perlu bilang kamu manja. Kita cukup bicara, kalau kamu stop di sini, konsekuensinya apa, dan kita bisa atur gimananya. Nah, ini nih ada momen yang paling sensitif. Ketika mereka bilang, ini bikin aku burn out. Di titik itu, jangan debat istilah, gali pemicunya. Apa bebannya kebanyakan? Apakah ada konflik dengan rekan? Atau kerjaannya yang ambigu, jadi pikirannya nggak pernah berhenti. Nah, kadang yang buat lelah itu bukan tugasnya, tapi ketidakjelasan yang bikin orang jadinya terus-terusan waspada. Dan saat leader merasa, kok saya ngalah terus ya? Saya paham. Cek sistem kerjanya dulu. Apakah kita punya kebiasaan memberikan tugas yang mepet? Atau apakah kita suka bebannya dibagi rata? Atau justru cuma terhadap orang-orang tertentu yang selalu jadi kayak penutup lubang? Nah, kadang boundariesnya Gen Z itu hanya memantulkan kebocoran sistem yang selama ini ditutup paksa. Nah, kalau mau yang simple tapi ngena, coba bikin mini ritual. Check-in 10 menit seminggu sekali. Bukan untuk menginterogasi, tapi untuk memetakan energi tim. Minggu ini yang paling berat di mana? Minggu depan ada yang perlu diantisipasi nggak? Murah, tapi dampaknya besar. Sekarang di sisi HR, kita sering jadi penerima dua arah. Gen Z minta ruang, bisnis minta kecepatan. Dan kadang dua-duanya sama-sama merasa benar. Yang bikin tricky, bias generasi itu halus. Kita mulai dengan standar di masa kita dulu, bukan standar kerja yang relevan di hari ini. Padahal realitanya, nggak semua permintaan boundaries itu bisa dituruti. Tapi hampir semua bisa dibicarakan dengan cara yang sehat tanpa saling merendahkan. Jadi, Gen Z itu bukan lemah, mereka cuma lebih cepat menyebut kebutuhan psikologis yang dulu kita tahan diam-diam. Dan seringkali yang perlu kita ubah bukan orangnya, tapi cara kita menyusun ekspektasi dan komunikasi. Jadi kalau Anda tuh leader atau HR dan ingin membaca karakter orang dengan lebih objektif, kayak gaya komunikasi, cara ambil keputusan, respon saat tertekan, grafologi bisa jadi salah satu alat bantu tambahan. Coba cek di grafologiindonesia.com/gratis. Ada materi yang bisa Anda mulai untuk pelajari. Oke, sekarang saya pengen tahu nih, coba tulis pengalaman Anda soal Gen Z di komentar ya, kita ngobrol bareng. Kalau video ini relate untuk Anda, jangan lupa diklik like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Dila di program HR Insider.